Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah merah buah pepaya, bagi dua untuk tetangga. Al-Quran laksana cahaya, menerangi jalan menuju surga. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Amin. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam, sebagai cahaya, dan petunjuk dan rahmat bagi kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian ayat secara gramatikal metode Al-Hasani pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Asrizal Al-Hasani. Pagi hari ini Ustadz didampingi oleh Ibu Novi Yendra. Surat yang dibahas yaitu surat Al-Anfal ayat 1, yang mana hari ini pembahasan surat perdana dari surat Al-Anfal. Kemudian sebelum kita masuk ke acara yang utama, mari sama-sama kita sapa Ustadz Asrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujut Triyati dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Ustadz dan keluarga sehat Amin dan kita semuanya. selalu. Amin. Assalamualaikum Bu Novi Yendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wujud. Semoga Ibu sukses nanti mengurai ayat. Amin. Baik Ibu, Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita mendukung penampilan Ibu Novi Yendra dengan warna nuansa biru muda. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang utama, yaitu pembahasan secara gramatikal metode Al-Hasani, surat Al-Anfal ayat 1. Kepada Ustadz dipersilahkan. Syukran Bujut. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah SWT. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal, karena selesai surat Al-A'raf, kita masuk surat Al-Anfal ayat 1, yang pagi ini kita didampingi oleh Bu Novi Yendra. Assalamualaikum Bu Novi Yendra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Nih Bu Novienda di mana posisi ini? Bukit Tinggi, Buya. Oh, Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi Bu Iya. Novienda ya. Iya, Buya. Alhamdulillah. Bukit Tinggi di mana ya tuh Bu Novi? Di dekat Aur Kuning, Buya. Oh, Kuning ya. Boleh dengerin. Alhamdulillah. Aru Kuning Tanah Abangnya Sumbar gitu ya. Bu Novienda, dulu yang ngajak ke Arsani siapa Bu Novienda? Pak Herman, Buya. Oh, Pak Eman. Satu Iya. kampung sama Pak Eman atau gimana tuh? Satu itu, Buya. Pernah satu kajian dulu, Buya. Oh, oke. Bu Novi, sekarang kegiatan sehari-hari apa ini? Ibu rumah tangga, Buya. Buat rumah tangga aja. Dulu waktu muda aktif pegawai atau gimana? Dulu waktu selesai kuliah, pernah sebentar ngajar di perguruan tinggi swasta, Buya. Oh, Ngajar kuliah di mana dulu? accounting, jadi kayaknya latar belakang pendidikan kita sama nih, Buya. Kuliah di mana dulu? Di UNDAN, Buya, jurusan akuntansi. Oh, tahun berapa itu? Tahun 94. Oh, 14 tahun setelah saya. Oh, jurusan akuntansi dapat gelar akuntan juga. Iya, Buya. Oh, berapa nomor registernya itu? Nggak ingat, Buya, nggak pernah dipakai karena waktu itu cuma beberapa bulan bekerja. Saya masih Terus, ingat register D6124 ya. Oke deh. Nggak sempat dipakai ya. Oke. nggak dipakai, Buya. Sekarang kita malam tidak membahas masalah jurnal ya. Kita Iya, tidak Buya. membahas masalah bagaimana membuat laporan keuangan, reversing entries. Kita sekarang membahas kata-kata ya, Bu Novi ya. Iya, Buya. Mudah-mudahan sukses Bu Novi. Pemilu perdana ini ya. Amin. Iya, Buya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kepada Bu Novi, Yendra, yang sering panggil Bu Indah ya, dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya yang luar biasa segala kebaikan menjadi sempurna. Dan dengan izin dan rahmatnya pula pada pagi ini kita dapat hadir di kajian ba'da subuh ini sebagai salah satu upaya kita untuk memperoleh ridha dan kasih sayangnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan yang telah beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani, seluruh tim Akademi Al-Quran Al-Hasani, Bapak dan Ibu pembimbing, seluruh sahabat kelas Fatonah 14 online, serta seluruh peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani, founder Akademi Al-Quran Al-Hasani, sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Hasani, atas segala ilmu yang diberikan, ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat, yang membantu kita lebih mengenal pegangan hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga semua kebaikan yang telah Buya berikan menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya sampai hari akhirat kelak. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan yang luas kepada Buya untuk terus mengajarkan ilmu
dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadril yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi membahas ayat 1 surah Al-Anfal. Semoga diskusi kita nanti bisa menambah ilmu dan kedekatan kita kepada Al-Quran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tim Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga pada pagi ini kita dapat menghadiri kajian ba'da subuh ini tanpa halangan sedikit pun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para guru pembimbing di kelas Fatonah 14 online, kepada Pak Master, Pak Yayan, dan Bu Nel rahimahullah atas segala keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhannya dalam membimbing kami. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat sekaligus senior saya, teman diskusi yang seru, lawan debat yang tangguh, yaitu Bapak Erman MZen yang telah mengenalkan saya dengan Al-Hasani. Juga kepada sahabat saya, Bapak Zainuddin Fatriza, atas bantuannya dalam membuat dan menampilkan PPT ini. Dan teristimewa, ucapan terima kasih kepada saudaraku tercinta, para pemburu ilmu, para pejuang bahasa Al-Quran, kelas Fatonah 14 online. Terima kasih atas support, kerjasama, dan kekompakannya. Kita telah melalui hari-hari yang sangat menyenangkan dan penuh dinamika bersama-sama. Semoga persahabatan dan persaudaraan yang telah terjalin ini tidak hanya di dunia, tapi berlanjut sampai akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Dan tidak lupa juga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat peserta kajian ba'da subuh ini. Semoga majelis ilmu kita ini senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baiklah Bapak dan Ibu semua, sekarang kita masuk ke penguraian ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 1. Uraian secara gramatikal Al-Quran surah Al-Anfal ayat 1 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, pendamping Noviendra, Sentul 5 Oktober 2025, kelas Fatonah 14 online. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Ulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1 terdiri dari 4 bagian dengan 24 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 4. Bagian 2, penggalan 5 sampai 10. Bagian 3, penggalan 11 sampai 16.
bagian 4, penggalan 17 sampai 24. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1, penggalan 1, Yas'aluna, penggalan 2, Ka, penggalan 3, Ani, penggalan 4, Al-Anfali, penggalan 5, Kuli, penggalan 6, Al-Anfalu, penggalan 7, Li, penggalan 8, Allahi, penggalan 9, Wa, penggalan 10, Ar-Rasuli, penggalan 11, Fa, penggalan 12, Ittaqu, penggalan 13, Allaha, penggalan 14, Wa, penggalan 15, Aslihu, penggalan 16, Dzata bainikum, penggalan 17, Wa, penggalan 18, Ati'u, penggalan 19, Allaha, penggalan 20, Wa, penggalan 21, Rasulahu, penggalan 22, In, penggalan 23, Kuntum, dan penggalan terakhir, penggalan 24, Mu'minina. Dalam surah Al-Anfal ayat 1 ini terdapat kalimat bersyarat, yaitu fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Fa merupakan huruf jawab syarat, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu merupakan kalimat jawab syarat. In merupakan huruf syarat dan kuntum mu'minina merupakan kalimat syarat. Quran Surah Al-Anfal ayat 1 bagian 1. Penggalan 1. Yas'aluna, bentuknya KKSAD, cirinya diawali ya dan diakhiri waw sukunah, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya sa'ala, pola kata kerjanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 161, artinya mereka sedang atau akan menanyakan. Penggalan 2, ka, artinya engkau, merupakan kata ganti objek. Penggalan ketiga, ani, bentuknya huruf jar, aslinya an. Karena nun sukun bertemu dengan alif lam, sukun dengan sukun tidak bisa dibaca, maka harokat sukun pada nun diganti menjadi kasrah, artinya tentang. Penggalan 4, al-anfali, bentuknya KBKK jamak. Ciri KB-nya an yang merupakan huruf jar dan alif lam. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nafala, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya nafalun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1450 yang artinya rampasan perang. Arti surah Al-Anfal ayat 1 bagian 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Artinya, mereka menanyakan kepada engkau tentang harta rampasan perang. Quran Surah Al-Anfal ayat 1 bagian 2. Penggalan 5. Kuli, bentuknya KKP.
Aslinya kul. Karena lam sukun bertemu dengan alif lam, sukun dengan sukun tidak bisa dibaca, maka harokat sukun pada lam diganti menjadi kasrah sehingga menjadi kuli. Ciri KKP-nya berakhiran sukun. KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu. Untuk membentuk KKP, dibuang huruf KKSAD-nya yaitu ta, kemudian sukunkan huruf terakhirnya, sehingga menjadi kul. Dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, sehingga huruf kedua akar kata, yaitu waw sukun, yang merupakan huruf sia hilang, sehingga menjadi kul. Pelakunya anta. Akar katanya kola. Akar katanya kowala. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 5, yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Koala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya engkau katakanlah. Penggalan 6, al-anfalu, bentuknya KBKK subjek jamak. Ciri KB-nya alif lam. Ciri subjeknya domah di akhir. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nafala, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya nafalun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1450, yaitu rampasan perang. Penggalan 7, li. Bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan 8, Allahi, artinya Allah. Penggalan 9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 10, ar-rasuli, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya li dan alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya rasila, pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fa'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141 yang artinya rasul. Arti surah Al-Anfal ayat 1 bagian 2. Qulil anfalu lillahi war rasul. Artinya, engkau katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Quran Surah Al-Anfal ayat 1 bagian 3. Penggalan 11, fa, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat yang artinya maka. Penggalan ke-12, ittaqu, bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tautaqiyuna. Waw sukun melebur ke ta sehingga menjadi tattaqiyuna. Untuk memudahkan bacaan, kemudian ia menghilang sehingga menjadi tattaquna. Untuk membentuk KKP, dibuang huruf KKSAD-nya diganti dengan alif pola yang berharokat kasrah. Kemudian na dibuang, ditambahkan alif penolong sehingga kemudian ditambahkan alif sehingga menjadi ittaqu. Ciri KKP-nya waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya waqaya menjadi waqa. Polanya ifta'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 505 yang artinya kalian takutlah.
Penggalan 13, Allaha merupakan subjek. Maaf, Allaha merupakan objek yang artinya Allah. Penggalan 14, wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 15, aslihu bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tuslihuna. Untuk membentuk KKP, dibuang huruf KKSAD-nya, yaitu tu, kemudian ditambahkan alif penolong yang berharokat fathah. Na di belakang dihilangkan, diganti dengan alif, sehingga menjadi aslihu. Ciri KKP-nya adalah waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya soluha, polanya af'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 219 yang artinya kalian perbaikilah. Penggalan 16, dzata bainikum, bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh dan tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda ketiga kata ganti. Kata benda pertama dzata, bentuknya KBPA khusus objek. Ciri objeknya fathah di akhir. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 135 yang artinya yang punya. Kata benda dua yaitu baini. Bentuknya KBKK khusus. Akar katanya bayana menjadi bana. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 75 yang artinya di antara. Kata benda tiga kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Arti dari dzata bainikum adalah yang punya di antara kalian. Arti surah Al-Anfal ayat 1 bagian 3. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan kalian perbaikilah yang mempunyai hubungan di antara kalian. Quran Surah Al-Anfal ayat 1 bagian 4, penggalan 17. Wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 18, ati'u, bentuknya KKP. Ciri KKP-nya waw sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tutwi'una. Ta berganti harokat dengan waw sehingga menjadi tuti'una. Untuk memudahkan bacaan, maka waw sukun berubah menjadi ya sehingga menjadi tuti'una. Untuk membentuk KKP, dibuang huruf KKSAD-nya yaitu tu, ditambahkan alif pola yang berharokat fathah yaitu a. Kemudian na di akhir diganti dengan alif sehingga menjadi ati'u. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya towa'a menjadi to'a. Towa'a berlaku kaidah satu huruf sia poin 5, yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Towa'a menjadi to'a berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam kamus, polanya af'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 242
yang artinya kalian patuhilah. Penggalan 19, Allaha merupakan objek yang artinya Allah. Penggalan 20, wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 21, Rasulahu bentuknya KBM. Cirinya KB1 tidak ada alif lam dan tanwin. KB2 merupakan kata ganti. KB1 Rasulah bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya Rasulan. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri objeknya fathah di akhir. Akar katanya Rosila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fa'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141 yang artinya Rasul. Arti dari Rasulahu adalah Rasulnya. Maaf, kata benda kedua, hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti dari Rasulahu adalah Rasulnya. Surah Al-Anfal ayat 1 bagian 4, penggalan 22. In merupakan huruf bermakna sekaligus huruf syarat, artinya jika. Penggalan 23, kuntum bentuknya KKL, ciri KKL-nya tum di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 3, yaitu dalam KKL setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full, maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya kalian adalah. Penggalan terakhir, penggalan 24. Mu'minina bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya mu. Ciri pelaku aktifnya mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya ya sukuna. Akar katanya amina. Pola kata kerjanya af'ala. Kata benda tunggalnya mu'minun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'ilina. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49, yaitu orang-orang beriman. Arti surah Al-Anfal ayat 1 bagian 4. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Artinya, dan kalian patuhilah Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Arti surah Al-Anfal ayat 1 secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Ulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepada engkau tentang harta rampasan perang. Engkau katakanlah,
harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka kalian bertakwalah kepada Allah dan kalian perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan kalian patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Dan kesalahan itu sepenuhnya datang dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya memohon ampun. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan kepada Bapak Ibu semua saya memohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bu Indah, Ya Bu ya. gimana rasanya Bu Indah selesai memulai ayat Al-Fatihah ini? Apa yang terasa? Dan ini baru pertama ya, Bu Indah, ya? Iya Bu ya. Dalam Pertama. hidup atau cuma di Al-Sani? Sebelumnya pernah? Pernah apa Bu ya? Pernah mulai ayat seperti ini Oh sebelumnya? belum pernah Bu ya. Ini yang pertama Bu ya. Nah, gimana? Apa yang terasa Bu Indah? Perasaannya ada leganya, ada bahagianya, juga ada takutnya. Jangan-jangan ini belum diterima sama Allah, tapi tetap berharap Bu ya, semoga Mudah-mudahan menjadi tetap. amal. Iya. Iya. Beda dengan menjurnal ya, beda dengan membuat laporan keuangan ya. Iya. Yang sama-sama kita pelajari dulu ya. Jangan nyangka juga satu saat nanti baru tahu saat tadi, oh iya, kita kok pindah kuliah di ekonomi itu. Ya, siapa dosennya dulu? Dosennya banyak sih Bu ya. Pak Gafar Dulu masih ada ya? Pak Gafar. Pak Gafar udah meninggal Bu ya. Oh, enggak, Pak Gafar maksudnya pada Salim saat kan? Ibu udah Oh belajar. masih Bu ya. Masih- Jadi Bu ya masih- dulu juga di Yunan Bu ya. Iya, Pak Gafar, Pak Sayuti, Pak Tarmizi juga ada dulu, juga ada Pak Sarif Ali itu. Sarif Ali Pak mengajar kan? Salim. Iya, Nah, iya. istri beliau ada di sini kerjanya. Bu ya dulu Kemudian- angkatan berapa Bu ya? 60. Oh 80, oh, jauh ya Bu ya. Masih baru 14 sistem tahun SKS. jaraknya. Baru sistem SKS. Dari sistem lama ke sistem SKS. Permulaan. Banyak bertumpuk. Jadi kami Kalau belajar. 94 udah sistem SKS Bu ya. Ya, jadi kami dulu banyak bergabung sama BP78, 79, bahkan di 7 ada. Dulu kampusnya masih di itu ya Bu ya. Jati, Di, Jati. oh di Jati ya. Ya. Kalau 94 udah di Limomani Bu ya. Ah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah bersama Quran Bu Indah ya. Amin. Sampai Allah memanggil kita nanti ya. Amin. Mudah-mudahan. Karena yang ditanya adalah Al-Quran, bukan. Mereka nggak nanya, bagaimana menjurnal kalau kemudian barang dengan kredit, katanya itu. Tapi siapa yang mau Al-Quran? Tanya nanti ya. Iya Bu ya. Baik, Bu Indah, Mumtaz, bagus sekali perjalanannya, lancar dan bagus sekali saya lihat di atas ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Baik, Amin. demikian Bapak Ibu semuanya tadi surat Al-Anfal yang pertama yang sudah dibacakan oleh kita, Noviendra. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau 'anil anfal, tentang harta rampasan perang. Ini adalah perang Badar nih ya. Dia akan pesan dengan rinci ya. Siapa yang bertanya ini ya. Qulil anfal. Engkau katakan, anfalu lillahi wa rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Jadi kita serahkan kepada Allah dan Rasul bagaimana cara pembagian. Maka kita disuruh fattaqullaha wa aslihu zata bain. Maka kalian bertakwalah kepada Allah. Fattaqullaha. Maka kalian bertakwalah kepada Allah wa aslihu zata bainikum. Dan kalian perbaikilah hubungan antara kalian. Wa atiullaha wa rasulah. Dan kalian patuhlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. In kuntum mu'min, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Tentu kita adalah orang yang beriman, kita patuh pada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah bilang,
Apa yang Allah suruh, kita kerjakan, dan apa yang Allah larang, kita berhenti. Kita tidak mau apa yang Allah larang kita kerjakan. Jadi kita patuh kepada Allah dan Rasul. Demikian Bapak Ibu semuanya, uraian ayat Al-Anfal 1 yang sudah dibacakan oleh Bu Indah tadi dengan Mumtaz. Namun, karena kita masih belajar, mungkin ada salah kata, salah ucap, salah urai, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Cutrayati kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Cutrayati. Baik Ustaz. Alhamdulillah, Muntas kepada Ibu Noviendra membawakan ayat penampilannya pada pagi hari ini dengan tenang, pasti, dan mengagumkan.